Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dapa Kamaludin dengan NIM C2401241063 dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum fekunditas dan menghitung diameter telur. Fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Disebut juga dengan fekunditas mutlak. Sedangkan fekunditas nisbi adalah jumlah telur per satuan berat atau panjang menurut Nikolsky dalam Effendi 1979. Fekunditas ikan perairan tawar jauh lebih rendah daripada fekunditas ikan laut atau ikan yang bermigrasi. Fekunditas individu bukan merupakan gambaran dari kapasitas reproduksi suatu populasi, karena fekunditas suatu stok tidak hanya tergantung pada individu, tetapi juga waktu ikan matang gonad, serta periode dan frekuensi pemijahan fekunditas ikan. Fekunditas ikan berhubungan erat dengan lingkungannya, karena lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan, panjang, dan berat tubuh ikan. Sedangkan berat dan panjang secara langsung berhubungan dengan fekunditas. Mengapa sangat berhubungan erat dengan lingkungan? Karena lingkungan bisa mempengaruhi panjang dan berat. Panjang dan berat tergantung dengan kondisi makanan yang dia makan dan kondisi air di lingkungan tersebut. Untuk diameter telur ikan, adalah ukuran panjang suatu telur ikan yang dari tengah-tengah diameter ikan dan yang sudah ditera. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak, mengetahui diameter telur ikan, untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan, dan menduga produktivitas dan potensi produksi dari kelompok ikan. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah mikroskop, cawan Petri, alat bedah, pipet, dan gonad yang sudah diawetkan, lalu aquades. Gonad dibagi menjadi 3 bagian, yaitu arterior, bagian atas gonad, lalu middle, bagian tengah gonad, dan posterior, bagian bawah gonad. Setelah itu, langkah-langkah yang dilakukan adalah: pertama, persiapkan gonad yang sudah dipotong menjadi 3 bagian, lalu burai gonad tersebut di cawan Petri. Tambahkan aquades untuk mempermudah menghancurkan gonad tersebut. Hancurkan gonad hingga telurnya kelihatan. Dalam gonad, bagian gonad telur yang paling banyak biasanya ditemukan di bagian middle. Setelah hancur, dokumentasikan gonad tersebut satu persatu di tiap bagiannya. Selanjutnya, pipet telur usahakan tidak terlalu banyak aquades yang terbawa. Simpan pada kaca preparat, lalu usap hingga telur merata di kaca preparat. Persiapkan mikroskopnya, nyalakan dan atur menjadi pertambahan 10 kali. Setelah itu, simpan telur di mikroskop, lalu fokuskan hingga kelihatan telurnya.
Hitung manual telur satu persatu hingga 75 telur di tiap bagiannya, dengan total 225 telur dari 3 bagian. Untuk cara menghitung diameter telurnya, di lensa mikroskop terdapat penggaris dan jangan lupa sejajarkan telur dengan penggaris tersebut. Setelah dihitung satu persatu, hitung diameter telur menggunakan rumus yang telah disediakan dan tulis di sheet. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.